Jika kemarin penayangan Boboiboy Galaxy Gentar itu tayang pada tanggal 21 Desember 2024 dan teaser trailer pertamanya itu ditayangkan pada tanggal 15 November 2024. Nah, ada jarak sekitar 37 hari ke penayangan episode pertama. Dan jika seandainya penayangan Boboiboy Galaxy Baraju itu jadwalnya sama kayak Boboiboy Galaxy Windara, kita bisa ambil kesimpulan hari di awal bulan Mei, kurang lebih tanggal 1, 2, 3-an lah, pertama kali teaser trailernya bakal dirilis. Sehingga kemungkinan besar tanggal rilis untuk episode pertamanya bakal ditayangkan kisaran tanggal 7 Juni 2025 untuk penayangan hari Sabtu, dan tanggal 8 Juni jika penayangannya hari Minggu. Namun melihat jam tayang dari Boboiboy Galaxy Windara dan Gentar, kemungkinan besar Boboiboy Galaxy Baraju juga akan ditayangkan pada hari Sabtu. Dan sudah dikonfirmasi juga jika Boboiboy Galaxy Baraju itu terdiri dari 6 episode animasi. Sehingga jika kita hitung penayangannya yang seminggu sekali, Boboiboy Galaxy Baraju episode 1 akan tayang pada tanggal 7 Juni 2025. Boboiboy Galaxy Baraju episode 2 akan tayang pada tanggal 14 Juni 2025. Dilanjut, Boboiboy Galaxy Baraju episode 3 akan tayang pada tanggal 21 Juni 2025. Disusul Boboiboy Galaxy Baraju episode 4 akan tayang pada tanggal 28 Juni 2025. Nextnya kita ada Boboiboy Galaxy Baraju episode 5 akan tayang pada tanggal 5 Juli 2025. Dan pada akhirnya ditutup dengan Boboiboy Galaxy Baraju episode 6 akan tayang pada tanggal 12 Juli 2025. Ya, semua ini hanyalah pikiran Nat saja yang Nat simpulkan dari data penayangan arc-arc sebelumnya. Jadi, jika salah nebak, ya maaf. Oke lah, di konten kali ini Bang Nat ingin melanjutkan konten #Baskom. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tuliskan aja di kolom komentar dengan #Baskom. Oke, soalnya pertanyaan yang menarik akan Nat bahas di channel ini. Baiklah, daripada kelamaan di intro, mending emang udah lama banget sih. Langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Baraju release date with Baskom. Let's check this out. Yay! Pertanyaan yang pertama dari Zusan. Apakah Boboiboy Galaxy Baraju akan ada tambahan karakter baru? Udah, itu aja. Ya jelas dong, pasti ada karakter baru di arc yang baru juga, terutama dari pihak bara dan pihak salju. Ya, kita ambil aja karakter pentingnya aja. Ada Panglima Ianari yang merupakan keturunan dari Panglima Pairapi, dan Mas Gardu yang merupakan keturunan dari Mas Mawais. Mereka berdua merupakan pemimpin dari masing-masing bagian planet Baraju, yaitu wilayah bara dan wilayah salju. Mereka juga menjadi tokoh yang sangat penting. Itu karena kesalahpahaman kedua belah pihak lah yang membuat pihak bara dan pihak salju berperang selama ratusan tahun lamanya. Dan disitulah peran serta Boboiboy nanti yang akan menjadi jembatan yang akan membantu untuk mendamaikan kedua belah pihak sehingga mengakhiri perang yang tiada henti. Ya, sebenarnya masih banyak karakter baru yang lainnya untuk di arc Baraju. Namun jika kita sebutkan satu-satu, udah habis durasi video ini. Next, ada pertanyaan dari Bagas. Apakah di arc Baraju tahap 3-nya disimpan di jam kuasa atau tidak? Kan di komik Boboiboy sampai ke tahap 3 Nova dan Blizzard, terus dihentikan Feng. Sesudah itu kesimpan gak tahap 3-nya? Oke, ngomongin soal tahap 3 Boboiboy yang sempat bangkit, yaitu tahap 3 Nova dan tahap 3 Blizzard. Apakah mereka tersimpan di jam kuasa Boboiboy? Jawabannya tidak. Itu karena sejak awal kuasa elemental tahap 3 memang tidak hilang. Kuasa tahap 3 Boboiboy itu sejak awal sudah ada di dalam jam kuasa Boboiboy. Itu karena kuasa elemental itu udah satu paket dari tahap 1, 2, sampai 3. Hanya saja beda tahap evolusinya saja. Sehingga semakin tinggi tahapnya, kuasanya juga akan semakin overpower. Jadi jika ditanya kuasanya tersimpan, ya emang sejak awal udah tersimpan di jam kuasanya.
Hanya saja, Bobo itu perlu pemicu untuk membangkitkan kuasa elemental tahap 3-nya yang tertidur. Dan untuk saat ini, kuasa tahap 3 Bobo itu terlalu overpower melebihi kemampuan Bobo Boy, sehingga Bobo Boy bisa kehilangan kendali ketika menggunakannya. Berikutnya, kita ada pertanyaan dari CVO. Apakah Bobo Boy Galaxy akan ada musim keempat? Menurut Nat pribadi, selama franchise Bobo ini menjanjikan, Monster Studio akan memenuhi harapan fans untuk memproduksi terus animasi Bobo Boy sampai musim berapapun. Perkara musim 4 doang, ya kecil lah itu, gampang. Bapaknya aja udah dikonfirmasi bakal dapat 8 musim. Akan tetapi, Monster juga pastinya udah punya visi mereka sendiri, dan mereka juga tahu kapan mereka akan berhenti dan menamatkan animasi Bobo Boy. Mengingat animasi dari Monster bukan hanya Bobo Boy, bukan hal yang mustahil, Bobo Boy akan tamat suatu hari nanti. Mengingat kuasa Bobo itu yang udah terlalu overpower, itu menjadi PR tersendiri bagi Monster Studio untuk mengemas cerita yang lebih menarik lagi. Pertanyaan berikutnya dari Samal Fat. Mengapa Bobo Boy dan kawan-kawan kuasanya di jam tangan? Kenapa tidak dalam diri mereka tanpa harus gunakan jam kuasa? Begitu juga Ejojo, Papa Zola, Tok Abah, dan Iwan saat pakai. Tolong jawab. Jadi, untuk masalah ini, Nat rasa ada kaitannya dengan tipe-tipe Power Sphera yang pernah Nat bahas sebelumnya. Yang pertama, dimulai dari tipe Self Sphera, merupakan tipe Power Sphera yang bisa menggunakan kuasanya sendiri tanpa perantara atau tanpa user. Yang kedua, tipe User Sphera, merupakan tipe Power Sphera yang membutuhkan user atau perantara untuk menggunakan kekuatannya supaya bisa digunakan. Yang ketiga, tipe Multi Sphera, merupakan tipe Power Sphera yang bisa menggunakan kuasanya sendiri dan bisa memberikan kuasanya kepada orang lain. Nah, biasanya tipe User Sphera dan Multi Sphera itu sering digunakan atau menempel pada usernya ketika digunakan kekuatannya. Contohnya Hidung Bot, Magnet Bot, Mecha Bot, dan sebagainya. Yang mereka itu digunakan secara langsung oleh usernya supaya bisa menggunakan potensi kekuatannya secara penuh. Namun berbeda dengan kasus Bobo Boy dan kawan-kawannya, yang dikarenakan sejak awal kuasa yang ditampung Ochobot itu bukan kuasa asli Ochobot, melainkan kuasa dari Power Sphera lain, sehingga Ochobot menggunakan bentuk jam kuasa sebagai bentuk manifestasi kuasanya, sehingga kuasanya itu bisa disalurkan kepada user-user jam kuasanya, sehingga jam kuasanya berfungsi sebagai perantara yang memberikan kuasa kepada Bobo Boy dan kawan-kawannya. Sehingga kuasa yang digunakan oleh Bobo Boy dan kawan-kawannya itu berasal dari jam kuasanya, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar dengan hashtag Baskom ya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Terima kasih. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu kehadiranmu. Yes. Yes. Jadikan hanya